Wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, amma ba'd. Yang saya hormati Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tangerang, Bu Hajah Dwi Nurfauzia Ahmad, SMH, yang pada kesempatan tadi sudah membuka rangkaian kegiatan kita. Terima kasih atas support dan apresiasinya. Yang saya hormati juga hadir, alhamdulillah, Pak Dr. Ahmad, SMH, Ketua Prodi Fakultas Hukum, Ilmu Hukum. Terima kasih atas membersamai teman-teman mahasiswa. Yang saya banggakan pemateri dari Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota, Ibu Ibtu Rumanti, SH, merupakan Kasubnit PPA Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota. Yang saya banggakan teman-teman panitia. Sebelumnya dapat saya sampaikan kegiatan pada siang hari ini merupakan tugas dari mata kuliah Hukum Pidana 3, Hukum Pidana Khusus, dan merupakan tahun ketiga kita melaksanakan, alhamdulillah selalu berjalan dengan baik. Hari ini di angkatan ini ada 6 kelas, jadi ada 6 tema seminar yang dilakukan oleh mahasiswa. Masing-masing kelas mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan masing-masing tema. Tetapi pesertanya di sini adalah gabungan, peserta wajib adalah gabungan seluruh mahasiswa semester 4 dari berbagai program. Ya, kebetulan saya ngajar di program reguler, program P2K, dan program PKUB juga. Jadi seluruh mahasiswa FAUMT dari 3 program ini mempunyai kewajiban untuk mengikuti. Selain dari lintas angkatan, baik itu anak semester 2, semester 6, semester 8, ataupun mahasiswa secara umum. Gitu. Kita open secara umum biar informasi ini bisa tersampaikan kepada orang yang membutuhkan informasi. Nah, berbicara tentang hukum pidana khusus, ini merupakan sesuatu yang sampai hari ini kita tahu bahwasanya hukum pidana kita itu merupakan hukum masih peninggalan Belanda, ya, sangat jadul sekali. Kalau kita tahu di Belanda sendiri pun itu sudah terjadi kalau nggak salah 2 kali perubahan berkaitan dengan KUHP-nya, tetapi kita sampai hari ini sudah hampir 76 tahun Indonesia merdeka, kita masih mempergunakan KUHP yang lama. Walaupun dalam prosesnya pemerintah sudah berkeinginan dalam beberapa tahun lalu untuk mengesahkan rancangan RUU KUHP, tetapi masih terjadi penolakan dan sampai hari ini kita masih menunggu bagaimanakah bentuk dari KUHP yang terbaru Indonesia, ya. Maka mau tidak mau, karena kekosongan hukum untuk memenuhi rasanya keadilan, memenuhi kepastian hukum, maka perlu adanya suatu aturan khusus, ya, aturan khusus yang harus diatur. Bagaimana KUHP yang tadinya masih dianggap jadul, masih dianggap belum akomodir, ya, apalagi kita mengetahui perkembangan zaman, perkembangan teknologi yang tadinya kejahatan-kejahatan dilakukan secara manual, tetapi dalam perkembangan teknologi, dalam perkembangan zaman, kejahatan ini menjadi kejahatan-kejahatan yang berbasis elektronik, berbasis apalagi zaman-zaman sekarang berbasis media sosial dan sebagainya. Gitu. Nah, di antara beberapa peraturan perundang-undangan yang sudah dibentuk oleh pemerintah, dalam hal ini DPR ataupun Presiden, untuk mengisi kekosongan hukum, ya, karena di dalam KUHP dirasakan tidak memadai, maka salah satunya adalah berbicara tentang tindak pidana perdagangan orang atau yang disingkat dengan TPPO. Ya, kalau kita lihat aturan hukumnya, landasan secara hukumnya kita bisa lihat di Undang-Undang 21 tahun 2007, ya, di situ pemerintah sudah mengeluarkan undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Nah, berbicara tentang tindak pidana perdagangan orang ini, kalau kita lihat di dalam undang-undang tersebut, ini begitu kejahatan-kejahatannya sangat luas sekali, ya. Bagaimana kita
sebagai manusia atau orang bisa diperdagangkan, ya. Memperdagangkan orang ini kan banyak. Kalau kita merujuk kepada perdagangan, kata perdagangan aja, ketika kita pergi ke pasar kan segala apa saja bisa di pasar gitu kan, bisa kita dapatkan, bisa kita beli gitu. Tapi kalau kita konsepkan kata perdagangan orang, berarti orang ini mau tidak mau bisa diperjualbelikan, bisa diperdagangkan menjadi komoditi. Apa yang bisa di tubuh kita bisa diperdagangkan? Banyak, ya, secara fisik, ya, secara fisik anggota tubuh kita bisa diperdagangkan, bisa tidak, kita tidak heran ketika terjadi misalkan kebutuhan secara medis, ya, misalkan kebutuhan secara medis orang transplantasi berkaitan dengan organ tubuh, ya, baik itu organ tubuh luar ataupun di dalam, itu kan bisa menjadi bisnis yang sangat menggiurkan, begitu. Apakah kita sebagai manusia yang mempunyai hak asasi manusia yang perlu dilindungi, ya, tiba-tiba dilakukan perjual beli, ya, makanya tidak heran ya kemarin-kemarin mungkin kawan-kawan ini adalah kawan-kawan milenial, ya, apalagi ketika iPhone 12 keluar, ya, iPhone 12 keluar jual ginjal buat iPhone 12 gitu kan, proses dari jual beli seperti itu kan, orang butuh duit tiba-tiba jual ginjalnya, jual apanya, itu kan organ, ya, itu kan bagian dari kejahatan-kejahatan pada prinsipnya itu kan tidak diperbolehkan di dalam aturan kita, begitu. Nah, kemudian bekerja, ya, bagaimana bukan hanya secara fisik, tetapi secara kemampuan kita bekerja, ya, kita bekerja ada aturan yang jelas, ada undang-undang ketenagakerjaan misalkan yang mengatur, ada yang menjadi hak dan kewajiban dari kita sebagai manusia untuk mendapatkan hak kita. Ketika kita bekerja lebih dari sekian jam, apa yang harus kita dapatkan, ada perjanjian di awal dan sebagainya. Tapi tidak heran kita melihat, ya, bahkan, ya, kalau kita lihat flashback beberapa tahun yang lalu gitu ya di Tangerang, daerah Sepatan juga masih dalam konteks dari Polres Metro Tangerang kalau tidak salah terjadi penyekapan terhadap beberapa tenaga kerja gitu kan. Nah, bagaimana yang tidak mendapatkan haknya, tidak boleh keluar, disekap dan sebagainya itu kan merupakan bagian dari perdagangan orang juga yang kalau kita lihat pengaturannya di Undang-Undang 21 tahun 2007, ya. Termasuk juga penindasan, ya, orang tidak boleh keluar. Termasuk juga kawan-kawan mahasiswa juga mungkin bisa jadi gitu ya sebagai pelakunya gitu ataupun sebagai korban untuk saat ini begitu. Nah, termasuk juga pemerasan, ya, orang ditakut-takuti sehingga mendapatkan keuntungan dari orang lain itu kan juga merupakan bagian kecil dari contoh-contoh kejahatan berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang ini. Yang paling pasti adalah yang sekarang adalah berkaitan dengan seksual. Nah, ini adalah sesuatu yang apa namanya, kalau bahasa kerennya anak-anak mahasiswa itu bisnis sulit lah gitu. Oke, ya. Nah, berbicara tentang seksual. Nah, ini adalah sesuatu yang sangat menarik, ya, karena bisnis ini adalah bisnis yang, ya, oke lah, media sosial kita hari ini kita lihat apa aja. Sekarang yang paling viral itu kata 2 huruf, BO gitu misalkan. Kita ketik di Instagram, kita ketik di Twitter, kita ketik di Facebook, BO Tangerang gitu kan. Itu semuanya sudah ketahuan. Bahkan ada beberapa aplikasi-aplikasi misalkan kayak WeChat, MiChat dan sebagainya. Itu sesuatu yang sudah lumrah lah. Ya, itu bukan sesuatu yang tabu bagi teman-teman mahasiswa begitu. Khususnya, ya. Nah, disinilah kita pengen mencoba melihat bagaimana sih, ya, saya sangat senang juga ketika dari sekian banyak TPPO, tindak pidana perdagangan orang ini, teman-teman di kelas A32 pagi ini tertarik berkaitan dengan prostitusi online, ya, berbicara tentang pelacuran dan sebagainya. Mohon izin saya nge-share